Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sintike dengan NIM P1122107. Saat ini saya akan mempresentasikan PPT yaitu kekurangan vitamin A. Yang pertama, pengertian vitamin A. Vitamin A termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Jadi vitamin A dibagi menjadi dua. Vitamin A dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Nah, salah satu contoh vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi vitamin A yaitu suhu dan tempat penyimpanan. Jadi, vitamin A itu akan rusak pada suhu tinggi. Ketiga, vitamin A dikenal juga dengan nama retinol, retinal, dan asam retinoat. Keempat, vitamin A adalah salah satu zat esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Jadi, vitamin A itu didapatkan dari luar tubuh, yaitu melalui makanan. Nah, yang kedua, fungsi vitamin A. Yang pertama, vitamin A diperlukan untuk penglihatan. Vitamin A dipergunakan untuk regenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap. Jadi, vitamin A itu dibutuhkan oleh tubuh untuk mengganti sel-sel dalam retina supaya kita bisa melihat dengan baik dalam gelap. Nah, yang kedua, vitamin A berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Vitamin A berfungsi untuk menjaga pertahanan alami tubuh dari zat-zat berbahaya yang memicu timbulnya penyakit. Yang ketiga, vitamin A berfungsi mengobati jerawat, membantu kulit untuk melawan radikal bebas dalam kulit. Dikutip dari American Academy of Dermatology, retinol merupakan salah satu bentuk topikal dari vitamin A yang dapat membantu serta mencegah peradangan pada lesi jerawat. Sehingga dalam skincare kita bisa melihat retinol yang banyak digunakan untuk mengobati jerawat. Keempat, vitamin A berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan kerangka serta jaringan tubuh dengan membantu sintetis protein dalam tubuh dan diferensiasi sel-sel tulang sehingga dapat memperbaiki proses pembuatan tulang. Yang kelima, pada masa nifas, pemberian kapsul vitamin A pada ibu berfungsi untuk meningkatkan jumlah vitamin A dalam ASI. Nah, pada saat hamil, vitamin A diperlukan untuk proses perkembangan jantung janin, paru-paru janin, ginjal janin, mata janin, dan tulang pada janin. Nah, yang keenam, pada bayi, vitamin A itu berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah, mendukung sistem kekebalan tubuh bayi, mencegah infeksi pada bayi, dan mendukung proses pertumbuhan bayi. Nah, yang berikutnya sumber vitamin A. Vitamin A hanya terdapat pada jaringan hewan dan produknya, dan tidak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Namun, banyak tumbuh-tumbuhan mengandung pigmen yang disebut karoten dan dapat diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Sumber vitamin A dari hewan yaitu hati, dalam hal ini hati ayam dan atau hati sapi. Yang berikutnya telur, yang berikutnya susu dan turunannya seperti keju, mentega, dan minyak ikan. Vitamin A yang berasal dari tumbuhan yaitu wortel. Dalam hal ini tuh buah-buahan yang berwarna kuning, salah satunya wortel, pepaya, mangga, dan lain-lain. Berikutnya tomat dan sayuran-sayuran berwarna hijau seperti bayam, selada, dan kangkung, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu kekurangan vitamin A. Yang pertama penyakit yang dinamakan xerophthalmia. Xerophthalmia adalah kelainan mata akibat kekurangan vitamin A, terutama pada balita dan sering ditemukan pada penderita gizi buruk dan gizi kurang. Xerophthalmia ini menyebabkan mata kering, kekurangan air mata, hingga rabun senja, sehingga kesulitan melihat cahaya di tempat redup. Nah, yang kedua itu keratinisasi. Keratinisasi ini merupakan kekurangan vitamin A yang menghalangi fungsi kelenjar yang mengeluarkan mucus dan digantikan oleh sel-sel epitel, bersisik dan kering sehingga kulit menjadi kering dan kasar dan luka sukar sembuh. Membran mukosa tidak dapat mengeluarkan cairan mucus dengan mukosa dengan sempurna sehingga mudah terserang bakteri atau infeksi. Nah, keratinisasi ini singkatnya yaitu kulit menjadi kering sehingga kasar dan luka sukar sembuh sehingga mengeluarkan cairan sehingga mudah terserang bakteri atau infeksi.
Nah, yang berikutnya itu kekurangan vitamin A meningkatkan risiko anak terhadap penyakit infeksi seperti penyakit saluran pernafasan dan diare, meningkatkan angka kematian karena campak, serta menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Yang keempat, defisiensi vitamin A mengakibatkan fungsi normal sistem kekebalan tubuh terganggu. Akibatnya tingkat infeksi bibit penyakit dalam tubuh juga akan meningkat. Kekurangan vitamin A menurunkan respon antibodi yang bergantung pada sel T atau limfosit yang berpegang pada kekebalan seluler. Jadi, kekurangan vitamin A itu mengakibatkan sistem kekebalan kita terganggu sehingga mudah terserang penyakit. Nah, yang kelima, kelebihan vitamin A. Itu yang ada yang dinamakan hipervitaminosis. Pemberian vitamin A yang berlebihan akan merupakan racun bagi tubuh. Keadaan demikian disebut hipervitaminosis A atau vitamin A toxicity. Hipervitaminosis ini menyebabkan hambatan pertambahan panjangnya tulang femur, penurunan jumlah sel kondrosit pada zona polimerisasi pada sel epithel plate, dan penurunan jumlah sel hipertrofi atau maturasi pada epithel plate dan menghambat pertumbuhan tulang dan meningkatkan resiko patah tulang. Jadi singkatnya, hipervitaminosis ini merupakan penyakit akibat kelebihan vitamin A. Ciri-cirinya itu menghambat pertumbuhan tulang dan meningkatkan resiko patah tulang. Nah, yang berikutnya itu yang keenam, angka kecukupan vitamin A. Angka kecukupan vitamin A ini saya ambil dari AKG 2019 berdasarkan umur dan jenis kelamin. Dapat kita lihat di sini bayi 0 sampai 5 bulan itu 375 RE, 6 bulan sampai umur 6 tahun itu 6 bulan sampai 3 tahun itu 400 RE, 4 sampai 6 tahun itu 450 RE, 7 sampai 9 tahun itu 500. Nah, pada laki-laki 10 sampai 15 tahun itu 600 RE, 16 sampai 18 tahun itu 700 RE, 19 sampai 80 tahun plus plus itu 650 RE vitamin A-nya yang dibutuhkan. Sedangkan pada perempuan dari umur 10 tahun sampai 80 tahun lebih itu membutuhkan 600 RE. Pada ibu hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu memerlukan 300 RE vitamin A. Sedangkan menyusui itu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua itu 350. Nah, kebutuhan vitamin A pada diet ukur dalam satuan internasional UI atau UI di kebutuhan sehari vitamin A yaitu anak-anak 2.000 sampai 3.300 unit, pria dewasa itu 5.000 unit, wanita dewasa itu 4.000 unit, sedangkan wanita hamil itu 5.000 unit. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Yang pertama, meningkatkan konsumsi sumber vitamin A alami melalui penyuluhan. Yang kedua, menambahkan vitamin A pada bahan makanan yang dimakan oleh golongan sasaran secara luas atau fortifikasi. Yang ketiga, distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi secara berkala. Yang keempat, meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber vitamin A melalui proses komunikasi, informasi, dan edukasi. Poin 1 dan poin 4 ini saling berkaitan, yaitu pencegahan kekurangan vitamin A dilakukan melalui penyuluhan, melalui proses komunikasi, informasi, edukasi, dan QE. Pada poin kedua ini menambahkan vitamin A pada makanan yang dimakan oleh golongan sasaran secara luas. Jadi, jika pada bayi itu ditambahkan vitamin A supaya vitamin A-nya dapat tercukupi. Dan yang ketiga itu distribusi vitamin A dosis tinggi secara berkala. Distribusi vitamin ini ditujukan pada ibu pada masa nifas dan pada bayi untuk meningkatkan kebutuhan vitamin A. Jadi itulah sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan berbelit-belitnya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam PPT ini. Sekian PPT saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.